Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Flutter dan tentunya cara mendownload Flutter yang pemula friendly. Nah, pasti teman-teman penasaran kan tentang apa sih itu Flutter dan kenapa sih kita harus mendownload Flutter? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama, apa sih itu Flutter? Jadi, Flutter adalah framework dari Google yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile, web, dan desktop hanya dengan satu kode saja. Nah, selanjutnya tujuan kita untuk mendownload Flutter adalah supaya kita dapat bisa memulai untuk membuat aplikasi sendiri, baik itu aplikasi Android, iOS, bahkan web dengan lebih mudah dan cepat. Jadi bisa efisiensi waktu dan efisiensi tenaga. Tapi kenapa harus Flutter? Kan banyak framework lain. Nah, jadi jawabannya simple. Alasan kita pakai Flutter karena Flutter itu cepat, tampilannya keren, dan kita bisa langsung lihat hasilnya secara real time pakai fitur Hot Reload. Selain itu, kita nggak perlu bikin kode terpisah untuk Android dan iOS, jadi lebih hemat waktu dan hemat tenaga. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen paling penting di video ini, yaitu tutorial cara mendownload Flutter yang pemula friendly. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, sebagai langkah pertama, teman-teman bisa membuka browser masing-masing, seperti Google Chrome, Safari, atau yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Selanjutnya, teman-teman bisa mengetikkan kata kunci atau keywords Flutter pada kolom pencarian, lalu tekan Enter. Nah, kemudian silakan pilih website resmi Flutter yang berada di paling atas, seperti ini. Tampilan websitenya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah tampilan terbaru per 2026. Selanjutnya, teman-teman bisa klik tombol Get Started yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Di sini teman-teman bisa memilih sesuai dengan perangkat yang digunakan, seperti Windows, macOS, Linux, atau Chrome OS. Di sini saya memilih Windows. Kemudian klik bagian Install Flutter manually. Selanjutnya akan muncul tombol zip untuk mengunduh file Flutter, yaitu file zip untuk Windows. Teman-teman bisa langsung klik tombol tersebut dan proses download akan dimulai. Nah, di sini file Flutter saya sudah berhasil terunduh dengan ukuran sekitar 1,7 GB. Selanjutnya klik Show in Folder untuk melihat file yang sudah di-download. Lalu teman-teman bisa mengekstrak file Flutter tersebut. Di sini saya memilih lokasi di local disk. Selanjutnya di user dan di folder user saya. Kemudian klik extract. Tunggu beberapa saat hingga proses ekstraksi selesai. Setelah selesai, buka folder Flutter lalu masuk ke folder bin. Nah, seperti ini. Di bagian atas, klik pada address bar, lalu salin path folder tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan path ini ke environment variables. Caranya, teman-teman bisa mengetik environment variables di pencarian Windows. Nah, seperti ini. Lalu klik Open. Lalu pada bagian System Variables, cari path seperti ini, kemudian klik Edit. Nah, lalu teman-teman dapat klik New, lalu paste path folder Flutter yang tadi sudah disalin. Jika sudah, klik OK untuk menyimpan. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap berikutnya, yaitu mengecek instalasi melalui command prompt.
Oke, selanjutnya teman-teman bisa membuka command prompt. Di sini kita akan mengecek apakah Flutter sudah terinstall dengan benar atau belum. Caranya ketik perintah Flutter. Jika Flutter sudah terinstall dengan baik, maka akan muncul tampilan informasi seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai membuat project Flutter. Teman-teman bisa membuka Visual Studio Code atau VS Code lalu buka terminal di dalamnya. Di terminal, ketik perintah Flutter create my app. Perintah ini berfungsi untuk membuat project Flutter baru dengan nama my app. Lalu tunggu beberapa saat hingga proses pembuatan project selesai. Nah, jika sudah berhasil, selanjutnya kita masuk ke folder project dengan mengetik cd my app. Kemudian ketik kode titik. Perintah ini akan membuka project my app langsung di Visual Studio Code. Setelah project terbuka, teman-teman bisa masuk ke folder lib. Lalu di sini ada main Dart, teman-teman tinggal buka saja. Nah, di dalam file ini sudah terdapat kode template bawaan dari Flutter. Untuk tahap belajar kali ini, teman-teman boleh menghapus isi kode tersebut, lalu mulai menulis kode program sendiri sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk memulai menjalankan kode. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode programnya. Jadi, tinggal kita paste saja ke dalam file main Dart. Dan untuk kode programnya akan saya jelaskan secara singkat. Pertama, kita mengimpor material Dart yang digunakan untuk menampilkan tampilan UI seperti teks dan layout. Kemudian, pada fungsi main, kita menjalankan aplikasi menggunakan runup yang memanggil kelas myapp222-42118. Kelas ini merupakan stateless widget, yang artinya tampilan aplikasi bersifat statis atau tidak berubah. Nah, di dalam metode build, kita menggunakan material app sebagai dasar aplikasi. Lalu, pada bagian home, kita menampilkan widget center yang berfungsi untuk memposisikan konten di tengah layar. Dan di dalamnya, terdapat widget teks yang menampilkan tulisan Nasila. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan aplikasi. Nah, teman-teman bisa membuka terminal lalu ketikkan perintah Flutter run. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan device. Di sini teman-teman bisa memilih tempat untuk menampilkan output seperti Windows, Chrome, atau Edge. Di sini saya memilih opsi nomor 2, yaitu menjalankan melalui Google Chrome. Setelah memilih, sistem akan memproses untuk menampilkan hasilnya. Di sini kita tunggu beberapa saat. Dan nah, jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Aplikasi akan menampilkan teks sesuai dengan kode yang kita buat, yaitu Nasila di tengah layar. Yang artinya kode program yang kita buat sudah berhasil dijalankan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa mendownload Flutter dan menjalankan kode programnya? Aku harap teman-teman sudah bisa ya. Dan segitu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.